Sedianya kita juga akan berdiskusi dengan Prof. Hamdi Muluk terkait bagaimana etika sebenarnya yang harus dikedepankan oleh lembaga survei. Namun pemirsa, sampai saat ini siaran langsung kami di studio juga masih menantikan kehadiran Prof. Hamdi Muluk dan mudah-mudahan bisa bersama kita. Tapi kalau tidak, Bu Wiwi, ini ada satu pertanyaan besar yang mungkin harus dijawab sebagai seorang peneliti dari kacamata seorang peneliti senior. Iya, saya pakai kacamata. Saya nggak pakai kacamata hari ini. Jadi apa sebenarnya yang menjadi pegangan seorang peneliti ketika dia harus melakukan riset? Contohnya gini, Bu Wi, seorang jurnalis nih, kalau kita ambil, dia ada yang namanya jurnalis punya idealisme terhadap jurnalisme, tapi ada pekerja media yang harus tunduk pada aturan perusahaan. Nah, kalau perusahaannya punya kecenderungan tertentu, ya kan, tendensi tertentu, ya dia sebagai pekerja harus ikut. Tapi idealisme itu kan tidak kena jabatan atau profesi. Peneliti bagaimana, Bu? Betul, iya. Lembaga saya namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Ada Indonesianya loh. Iya, dan ini didanai oleh negara. Jadi kami dibayar oleh rakyat ya. Saya bersyukur menjadi peneliti LIPI karena melalui lembaga ini sebetulnya kami semua di-training untuk menjadi betul-betul profesional. Melakukan penelitian secara profesional, kita tidak mengenal penelitian titipan, penelitian yang harus menyuarakan apapun, tidak. Karena memang penelitian yang uang dari negara dan kita dibolehkan untuk kritis gitu ya. Tapi juga karena bertanggung jawab kepada negara ya. Betul. Kritis boleh, bahkan malah lebih sangat kritis. Pemerintah pun dikritik kan gitu. Galak banget ini. Tapi satu yang juga pada saat yang bersamaan selain menghasilkan penelitian yang betul-betul objektif gitu, juga kita memberikan rekomendasi. Jadi tidak sekedar menemukan permasalahan, ini temuan lapangan, tidak ada seperti solusi. itu. Selalu ada karena rekomendasi kebijakan itu yang diperlukan. Meskipun kita masih prihatin sebagai peneliti, ternyata tidak keseluruhan, bahkan mayoritas tidak dimasukkan hati oleh pemerintah gitu kan, tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, karena tidak dipertimbangkan, kita terus kritik di publik kan gitu. Itu jadi mungkin insya Allah ke depan LIPI akan menjadi lembaga yang lebih meaningful ya, lebih bermakna dan lebih memberikan kontribusi kebijakan yang betul-betul dipertimbangkan oleh LIPI ini kan pemerintah ini. Bekerja atas dana APBN. Iya. Lah kenapa pemerintah tidak menunjuk LIPI saja sebagai lembaga riset kalau kita bicara tentang pilpres atau pileg yang berlangsung di negara kita ini? Jadi tidak perlu lagi ada kontestasi lembaga riset gitu, bukan cuma para calon yang bersaing gitu. Iya, itu yang karena ini kan lembaga ini lama didirikan dan memang tidak pernah beranjak ke survei, baru mungkin 2 tahun terakhir ini ya. 2 tahun terakhir ini baru sadar gitu. Mungkin kita perlu melakukan lembaga satu survei gitu yang dimotori oleh teman-teman junior di peneliti di pusat kami, penelitian politik gitu. Dan baru sadar seperti itu karena sebetulnya kita sudah menyerahkan ke lembaga survei. Baru 2 tahun ini LIPI melakukan itu dan lagi-lagi memang ternyata survei itu sangat berkaitan dengan dana. Karena kalau mengcover semua provinsi dan sebagainya itu dana luar biasa. Lah ini yang belum diseriusi sebetulnya, belum diseriusi untuk dikucurkan kepada teman-teman yang melakukan survei. Jadi siapa tahu ke depan memang akan semana. Dana ke lembaga survei yang ngajuin proposal, pemerintah dalam tanda petik ya, para calon misalnya bisa gitu kan. Kenapa tidak punya keinginan kuat dalam APBN itu dana untuk riset jadi dimasukkan? memang ke depan memang perlu ya diubah bagaimana meletakkan LIPI yang lebih proporsional, lebih proper gitu dan lebih meaningful, betul-betul diakui, tidak dilihat sebelah mata gitu hasil-hasilnya. Dan kita peneliti kan tadi itu disebutkan punya idealisme dan kepuasan batin kami adalah ketika hasil penelitian kami betul-betul diadop gitu ya, karena kita melakukannya menjaga jarak dengan objek kita itu, dengan kalaupun kita punya namanya sekecil apapun, orang itu akan ada keberpihakan, tapi kita matikan keberpihakan itu untuk sementara. Demi penelitian yang betul-betul bisa mengatakan sesuai dengan faktanya atau empiriknya. Itu yang kami perlukan. Dan tapi apa itu bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti yang bekerja di lembaga survei swasta? Ya, saya tidak tahu ada lembaga survei swasta yang kredibel ya, tidak semuanya lalu sangat oportunistik gitu. Tapi
tidak jarang juga ya tergantung. Jadi apalagi memang di Indonesia ini kan belum merapikan betul kapan orang disebut peneliti gitu, atau peneliti senior, peneliti junior, orang-orang yang mudah saja gitu disebut senior, padahal jenjang-jenjang itu tidak dilalui. Di LIPI yang hal seperti itu sangat berat sekali. Melampaui sampai ke peneliti muda itu butuh bertahun-tahun gitu. Iya. Jadi untuk menjadi seperti saya gitu ya, menjadi sampai profesor riset itu butuh bertahun, butuh mengumpulkan dan sebagainya, tidak sekedar disebut peneliti senior makanya karena umurnya kan gitu. Tapi makanya itu tadi Bu saya bilang, sekarang banyak orang tampil sebagai selebritis di TV gitu kan, mengaku A, mengaku B gitu kan, tapi tidak semua statementnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Bu dan teman-teman di LIPI itu kan by proses. Artinya proses ini juga sama ketika bangsa Indonesia proses berdemokrasi gitu kan. Prediksi Anda Bu, atau saya tidak tahu apa yang Anda bisa harapkan kepada lembaga-lembaga riset kita terkait sekarang ini kan musim pemilihan umum itu banyak sekali, ya bukan cuma 5 tahun sekali, di daerah juga banyak. Mereka akan hidup dari situ atau bisa malah menghidupkan demokrasi Indonesia? Yang kita harapkan kalau lembaga survei sebagai kehadirannya sebagai sesuatu yang memang meaningful gitu ya, seperti yang di Amerika, di Australia. Tapi kan lembaga surveinya tidak seperti kita gitu, berjamuran tidak keruan gitu. Tertata, mereka punya responsibility, punya public accountability, punya pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban akademis dan sebagainya. Karena apa? Hukumnya tegak, Mas. Jangan main-main. Warga negara itu tidak bisa sewenang-wenang, apalagi masuk ke ranah publik. Karena di sana itu, karena ketegasan hukum itu membuat warga negara dan bahkan elit-elitnya, penguasanya juga terikat secara hukum. Itu yang kita bayangkan di Indonesia. Pada saatnya Indonesia harus seperti itu. Jadi kalau pemerintahan, inilah pentingnya pemilu kita kan, pergantian kepemimpinan menghadirkan satu kepemimpinan baru. Karena pemilu harus diterjemahkan sebagai satu koreksi terhadap perjalanan kita 5 tahun terakhir. Kita punya asosiasi atau Persepi. Anda percaya dengan asosiasi ini? Iya, Persepi menurut saya ini kan dilakukan untuk merespon banyaknya lembaga survei. Bagus saja kalau Persepi itu bisa memberikan satu division of labor yang jelas. Mana lembaga yang memang mengaudit, mana lembaga yang memang boleh melakukan survei. Jadi kalau dia pada dirinya hanya mengaudit, ya mengaudit, jangan overlap. Jadi nanti Persepi dia melakukan survei juga, melakukan kode etik juga, tes. Jeruk jadinya. Tidak boleh menurut dengan saya. Dewan Etik yang ada sekarang dibentuk ini bagaimana? Iya, jadi mungkin oke untuk golongannya saja, tapi untuk yang non golongannya tidak oke ketika dinilai. Jadi menurut saya memang kita harus letakkan, kalau profesional ya profesional betul. Memang kita masih ditarik-tarik untuk mengerjakan banyak hal di satu lembaga. Padahal demokrasi, jangan lupa, demokrasi itu selalu meletakkan satu institusi untuk siap di check and balance dengan institusi lain. Jadi tidak ada terjadi konsentrasi di satu lembaga. Jadi kalau Persepi mau mengaudit ya mengaudit saja, jangan melakukan survei. Kalau pada dirinya melakukan survei juga, susah juga nanti. Itu ada kepentingan yang luar biasa di dalamnya, tarik-menarik kepentingan itu yang lalu tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Baik, Bu Wi, saya harus mengakhiri diskusi kita kali ini, tapi satu pertanyaan singkat. Tanggal 22 Juli ini adalah saat yang paling menentukan bagi dua pasang capres untuk melihat siapa akhirnya yang akan memimpin negeri kita 5 tahun ke depan. Hasilnya, prediksi Anda, kalau kita kaitkan dengan kredibilitas lembaga survei yang sekarang sudah banyak memunculkan hasil penghitungan cepatnya, bagaimana kira-kira nanti? Iya, ini karena masalah ini sensitif ya Mas ya. Kita harus punya empati kepada masyarakat. Ini masalah sensitif, jadi kita percayakan pada KPU. KPU adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu, sekaligus lembaga yang berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat, mengumumkan tentang hasilnya. Oleh karena itu tidak perlu kita dahului. Kalaupun kita menganalisis berdasarkan apa argumen-argumen kita, gitu ya. Mengapa si A lebih leading, mengapa si B tidak dan sebagainya. Itu mungkin boleh, tapi tidak mengkonklusikan seperti itu. Kecenderungannya, itu baru boleh. Tapi kalau lalu asumsi saya atau mungkin konklusi saya paksakan, publik harus ini mulai sewenang
sewenang-wenang. Jadi Baik. kita tidak boleh sewenang-wenang. Kita Dan tunggu tentunya- aja KPU. Dan tentunya pesan Bu Wi ini juga harus disampaikan oleh dua pasang capres-cawapres ini ya. Betul, iya. Dan tentunya kita sebagai warga masyarakat, gitu ya, warga negara yang sudah aktif menggunakan hak politik kita, tanggal 9 April, tanggal 9 Juli, ya kita memintakan memang betul-betul ini satu pemilu presiden yang betul-betul memberikan pembelajaran positif, yang damai, Mudah-mudahan. yang berkualitas, dan tentunya mampu memunculkan pemimpin yang juga berkualitas dan amanah. Itu dia. Ngomong-ngomong kemarin nyoblos siapa, Bu? Rahasia perusahaan. Nyoblos yang saya pilih. Bu Wi, terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda. Terima kasih, Mas.